Kabupaten Pulau Taliabu adalah salah satu kabupaten di Provinsi Maluku Utara. Kabupaten Pulau Taliabu merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sula pada tahun 2013 dengan ibu kota kabupaten yang bernama Bobong. Pulau Taliabu seluas 6.098,58 km persegi ini terdapat 71 desa dan 8 kecamatan dengan jumlah penduduk 72.042 jiwa. Ada dua opsi untuk mencapai Pulau Taliabu, yaitu dengan menyeberang menggunakan kapal dari Ternate ke Pelabuhan Bobong Taliabu dengan waktu tempuh 2 hari 2 malam. Atau menyeberang dari Pelabuhan Luwuk, Sulawesi Tengah ke Pelabuhan Bobong Taliabu dengan waktu tempuh 18 jam dengan kapal atau 3,5 jam dengan speedboat. Dan inilah Kabupaten Pulau Taliabu. Dikenal sebagai pulau dengan jajaran pantai yang indah, hasil perkebunan cengkeh yang melimpah, dan kearifan budaya lokal yang melekat menjadi daya tarik tersendiri pulau ini. Bersama saya Sinta Noza, kita akan mengeksplor keindahan alam dan budaya yang ada, sekaligus mengenal lebih dekat sosok bupati pertama di kabupaten ini, Bapak Aliong Bos. Dan inilah VVIP Kompas TV dari Kabupaten Pulau Taliabu. Wah, assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, habari besa? Habari biaya Mbak. Wah, itu artinya apa kabar? Alhamdulillah baik gitu ya Baik, Bapak ya. Ibu ya. Berjumpa nih akhirnya saya dengan Pak Bupati Pulau Kabupaten Pulau Taliabu, Bapak Aliong Mus, dan juga beserta Ibu yang cantik banget ya. Ibu Zahra Aliong Mus. Alhamdulillah bisa menginjakan kaki di sini saya Pak dan juga tim. Ya. Terima kasih banyak. Ini mau kemana Bapak Ibu? Pagi-pagi sudah rapi dan cantik ganteng gini. Hari ini ada acara pasar murah. Ya. Dan juga lomba cipta menu B2SA. Wah, berarti kegiatan Bapak dan Ibu lengkap ya hari ini ada Ya. semua ya. Ini dari mau jalan kaki aja Pak? Jalan kaki kan dekat nih Mbak. Oh, ini dari ikut yuk. rumah? Iya, ini rumah. Oh, ini rumah dinas atau rumah pribadi? Ya, alhamdulillah rumah pribadi. Oh, Mbak. rumah pribadi Bapak Ibu ya. Terlihat homey dan megah sekali ya Pak. Alhamdulillah, udah sejak lama ya sebelum jadi bupati ya. Iya. Sudah ada ya. Nyaman ya Bu tinggal di sini ya Bu. Nyaman. Dari Jakarta hijrah ke Taliabu mendampingi Bapak luar biasa. Kalau gitu kita mau menuju ke lokasi ya Kita sekarang ya. ke lokasi. Yuk, Oke, let's ikut go. yuk. Ternyata emang deket ya pemirsa ya Bapak Ibu ya. Tinggal beberapa langkah, jadi kalau mau ada apa-apa gampang gitu kontrolnya Bapak Ibu. Ini sudah tiba di kegiatan Pasar Murah. Iya, terima kasih ya Ibu sudah nggak sabar kan ya memborong sembako murah dari Bapak. Ada nggak lagi nggak sih Pak upaya dari pemerintah kabupaten untuk menekan inflasi yang ada di Kabupaten Pulau Taliabu? Ya, tentunya dengan operasi pasar seperti Ya. ini juga ke depan orang Taliabu harus bersuasembada pangan. Nah itu Bu, Itu yang swasembada paling pangan. penting. Artinya apa sih Pak swasembada pangan tuh? Artinya begini. Ya. Ini cabai keriting. Cabai keriting ini sangat mahal harganya. Ya. Sekarang di pasar berapa Mbak? 60.000. Sekarang Pemda menjual dengan harga 20.000. 30.000. Oh, sorry, 30.000. Separuh harga ya. Ya. Tapi kalau kita berpikir sehat ya, berpikir jernih di Pulau Taliabu, ini bisa kita tanam. Oke. Sangat bisa kita tanam. Mhm. Ibu-ibu ini, ibu cantik ini daripada Carlota di rumah, tahu Carlota yang Apa itu Pak? Carlota tuh bergosip, Oh, rumpi ya. ngerumpi. Daripada ngerumpi di rumah, coba Menanam. tanam ini di vas, pakai pot, cukup. Iya, jadi Kalau- tidak harus Tidak harus halaman beli, yang nggak besar harus beli. ya. Oke, dan tidak harus Kalau beli. punya pot 10, udah Ya. pasti akan terpenuhi cabai keriting di rumah sendiri. Oke, jadi bisa ya Bu ya nanti swasembada pangan di rumah. Tanam tomat, cabai dan lain-lain. Ada juga nih program selain dari Pemkab tentunya disupport ya Pak oleh Iya. ibu-ibu PKK untuk menciptakan generasi yang sehat, begitu ya Bu ya, balita-balita yang cerdas. Itu ada program apa Ibu? Itu program Stop Stunting. Stop stunting, pencegahan stunting. Pencegahan stunting. Ada di mana nih Bu? Di semua desa di Kabupaten Pulau Taliabu ada. Oke, nah setelah ini boleh kita cek ke sana juga Boleh, ya, biar boleh. melihat adik-adik bayi yang sehat, ibu-ibu hamil juga yang sehat di sana. Oke, let's go kita geser ya. Tukang Oke, sama kami terima di kasih semuanya. VVIP Kompas TV.
Makasih Ibu. Jujur Pak, ini pengalaman pertama kali saya. Sama-sama. Dan ini seru Pak. Inilah keunikan dan juga keindahan dari Indonesia ya Pak ya. Khususnya Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Tadi kita sudah nyebrang dari Desa Holbota. Ke sekarang kita sudah tiba di Desa. Tadi yang kita nyebrangin tadi itu Telaga Likitobi. Melewati Telaga Likitobi. Tadi pemirsa juga lihat kan. Yang nyebrang bukan hanya manusia ya, bukan hanya kita ya Bapak Ibu dan tim, tapi juga Oto. Oto ikut menyeberang juga. Oto itu mobil kalau di sini ya pemirsa. Nyampailah kita di desa. Belum, masih melalui ini wilayah Desa Kawalo. Ini Kita akan telusuri jalan sampai ke sono kurang lebih sekitar beberapa kilometer sampai ke Desa Kawalo. Cuma di sini ada yang satu yang perlu saya minta tolong ke teman-teman Kompas untuk meliput. Ini aset negara yang sangat mahal. Kabel PLN. Listrik ya Pak? Listrik. Ditinggal seperti ini aja. Iya. Sayang ini Mbak. Harusnya harapan kami di Taliabu segera untuk dirapikan karena di Taliabu sampai saat ini kita baru kurang lebih sekitar 20% merasakan listrik. Baru 20%? 20%. 80%-nya belum ya Pak? Masih gelap. Masih gelap. Nah ini 2023 loh. Jadi kami mohon dengan sangat ya Pak ya, pemerintah pusat, pemerintah provinsi semuanya ya. PLN juga khususnya nih. Kemudian Pak yang jadi perhatian juga mungkin ya Pak, jalanan ini Pak. Iya. Ya ini tadi jujur pemirsa berasa off-road di sini ya jalanannya dan juga belum aspal. Iya. Iya, ini gimana Pak? Ini jalan pakai anggaran daerah kabupaten. Kita memang sengaja membuka ini dengan anggaran terbatas untuk memperkecil isolasi antara desa dan kecamatan di wilayah Taliabu. Ya jadi memang masyarakat aksesnya sudah dibuatkan jalan. Yang Bapak juga dulu di periode pertama janji ya Pak ya ke masyarakat untuk bisa merealisasikan nih jalan lingkar. Ini menuju Lingkar Selatan. Lingkar Selatan. Nah ini proses ya. Dulu sebenarnya 5 tahun pertama Bapak nanti kemarin sudah mau jadi cuman karena kena pandemi ya Pak ya. Iya karena COVID, anggaran kita 2 tahun difokuskan untuk COVID. Untuk pandemi, penanganan pandemi dan lain-lain. Nah setelah ini juga kita akan bahas lebih lanjut nih Pak. Bagaimana pembangunan dan lain-lain. Masih di sini kita langsung jalan lagi ya Bapak Ibu ya. Kita menuju lagi ke Desa Kawalo. Iya nih, ibu-ibu di sini tadi semangat banget ya, Bapak Ibu. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk ibu-ibu di Desa Kawalo. Tapi tingkat angka stunting di Taliabu sendiri sekarang seperti apa nih? Khususnya kayaknya ibu ya, yang ini bidangnya ibu ya Pak ya, atau Bapak dulu, silakan. Oke, di tahun 2022 angka stunting kita 35,2% dan di tahun 2023 dengan kerja keras tentunya dari seluruh yang terlibat, mulai dari Pemda, DPRD, PKK, juga PKK di kecamatan, PKK di desa, dan seluruh masyarakat, ada juga TNI Polri terlibat semuanya. Kita telah berhasil menurunkan angka stunting di angka 11,5%. Wih, itu prestasi Pak. Prestasi dari 30 ke 11 itu cukup signifikan loh. Ya. Tentunya. Alhamdulillah dengan itu saya dan Ibu mendapatkan penghargaan dari BKKBN Nasional. Wah, keren nih. Semakin memberi semangat juga ya Pak. Untuk orang tua hebat, kategori orang tua hebat. Duta orang tua hebat yang kedua di Indonesia. Yang kedua, wih keren loh. Nah ini juga ada ibu-ibu hamil di sini ya Bu. Kalau Ibu Zara sendiri sebagai ketua tim penggerak PKK di sini, apa sih Bu terobosan ke depannya nih untuk bisa semakin menekan angka stunting dan membuat generasi-generasi hebat dan juga ibu-ibu yang sehat di Taliabu? Yang pastinya untuk ibu-ibu yang baru hamil, yang baru berumah tangga, itu harus ada edukasi bagaimana cara menjadi orang tua hebat dan bagaimana cara mengurus anak
yang baik dan benar. Dari hal kecil saja, contohnya seperti kebersihan, kesehatan di rumah. Bagaimana supaya anak tidak terkena stunting, yaitu dari hal kecil, bapaknya yang suka merokok, nah itu harus sadar diri, tidak boleh merokok di dekat anak kita atau kepada istri kita yang sedang hamil. Dan sekarang kita juga punya program sebelum menikah. Dinas Kesehatan sudah bekerja sama dengan KUA. Tidak bisa langsung menikah begitu saja, harus ada proses tes kesehatan. Apakah calon pengantin ini layak dan sudah lulus untuk menikah atau belum? Kalau memang misalnya belum lulus untuk menikah, kami punya perawatan atau pengobatan untuk si calon pengantin ini. Oke, Bapak itu untuk mencegah stunting. Itu mencegah stunting. Baik. Nah, kalau untuk program-program lain boleh saya panggil Ibu Kadis Kesehatan? Boleh. Karena kita bekerja sama bareng-bareng dan turun lapangan bersama Ibu Kadis Kesehatan yang super energi. Wih, namanya siapa ini, Bu Kadis? Saya Gresia Marsauli. Siapa? Ibu Sia. Ibu Gresia Sia Marsauli. Iya. Gimana Bu? Ada nggak kendala di lapangan? Terus gimana nih? Kayaknya ibu-ibu sih semangat ya kalau khususnya di Desa Woyo ini ya. Ada nggak Bu kendalanya, tantangannya, atau malah lancar jaya aja nih di Taliabu? Ya, alhamdulillah pada saat kami mendapat edaran terkait tingginya prevalensi stunting di Kabupaten Pulau Taliabu, tertinggi Provinsi Maluku Utara 35,2%. Saat itu kami langsung berkoordinasi dengan pimpinan untuk segera mengeluarkan komitmen pimpinan daerah terkait bagaimana pencegahan stunting di Kabupaten Pulau Taliabu. Dari komitmen pimpinan daerah tersebut, kami bermitra dengan PKK DPR sebagai mitra utama kami. Kemudian kami juga bermitra dengan DPR. Kemudian semua pimpinan OPD dan Forkopimda sangat mendukung kami, sehingga kami akhirnya bisa mencapai 11,5% di tahun hasil prevalensi, hasil survei gizi di tahun 2022. Udah dapet ya semuanya ibu-ibu, alhamdulillah. Diminum ya, dimakan juga biar cepet sehat. Nah Bapak dan Ibu juga, Taliabu nih saya mendengar infonya juga kaya akan potensi perikanan sama rumput laut ya, betul ya Pak Bupati, Bu Zahra? Kalau gitu, kalau saya mau boleh lihat nggak Pak ke desa yang memang sumber dari perikanan dan rumput laut itu? Boleh banget Mbak. Boleh banget, nanti kita akan ke sana. Kemana tuh? Desa Limbo ya? Desa Limbo, benar. Wah benar, ketemu sama ya pemirsa di VVIP Kompas TV. Alhamdulillah kita udah sampai di Desa Limbo nih Mbak. Oh iya Bu, nyampe ya Bapak Ibu ya. Desa yang kurang lebih jaraknya berapa meter Pak? Atau berapa kilo dari Bogong? Kurang lebih 10 menit lah pakai. 10 menit pakai speedboat ya. Apa kabar? Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah ini Bapak Ibu ya, mereka lagi panen nih. Bukan, ini bukan panen, ini lagi ikat pembibitan. Ikat pembibitan supaya ikat nanti pembibitan. memancing lebih banyak lagi rumput laut yang ada. Sembari bisa dijelasin nggak nih Pak Bupati dan juga Bu Zahra? Memang rumput laut juga menjadi salah satu komoditi utama ya Pak ya, yang ada di Desa Limbo. Ini kalau untuk orang Limbo ini menjadi salah satu sumber kehidupan mereka. Nah ini nih, treasure ya Pak, harta karun ya orang Desa Limbo. Harta karunnya orang Limbo. Betul, orang Limbo. Dan sekarang udah lumayan harganya ya. Berapa nih Pak? Per kilo sampai berapa mungkin Bu?
Sampai berapa, Bu? Berapa sekarang 1 kilo? 15.000 per kilo. 13.000 per kilo. 13.000 per kilo itu sekali panen bisa sampai berapa? Bisa. Kalau satu tali gini berapa kira-kira ton? Kalau satu pancang dia 100 kilo. Satu pancang 100 kilo. Oke. Pancang 100. Satu pancang 100 kilo. Tahu nggak Mbak pancang? Enggak tuh, apa tuh 100 panjang? Panjang talinya berapa? Oh, Panjang sepanjang talinya itu. Berapa meter Pak panjang talinya Pak? 10 meter. 10 meter. Wah ini sambil berdiri izin ya Bapak Ibu ya. Ini nih kelihatan nih pemirsa kan. Berapa panjang tali? Panjang tali dia 120. Oh, 120 meter bisa menghasilkan 100 ton untuk 100 kilo. 100 kilo kering. Wow. Kemudian ini diolah untuk apa aja biasanya Pak Bupati? Kalau rumput laut ini setahu saya macam-macam produk yang bisa dipakai untuk dikembangkan di produksi jadi tepung dulu biasanya, terus selanjutnya juga bisa jadi buat makanan. Makanan? Ya. Makanan biasanya saya tuh pernah makannya permen rumput laut. Ya, kita juga PKK. PKK buat, apa tuh Bu? Gula-gula dari Gula-gula rumput laut. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Banyak sih produk Banyak itu, ya? banyak turunannya banyak. Dari sini. Jadi emang ke depan juga dari pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten Taliabu juga terus mensupport ya Pak ya? Kita support. Nah, program-program apa saja Pak untuk terus meningkatkan hasil dari rumput laut ini? Pasti bantuan bibit. Bantuan bibit. Yang jadi harapan saya sebenarnya ya, Iya, apa harus tuh, Pak? ada perhatian juga dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Iya. Untuk para nelayan, khususnya di Desa Limbo untuk pengembangan rumput laut tentunya ya. Iya. Oke. Nah, kita mungkin bisa sambil jalan-jalan lagi ke tempat yang lain. Wah, ini nih pemirsa hasil tangkapan ikan di Desa Limbo ya Bapak Ibu ya. Bener. Ini ada Pak Kadis juga ya. Iya. Pak Kadis sebelah kanan namanya siapa Pak? Abrar. Pak Abrar. Wah, ini emang setiap kali panen ini hanya sebagian ya? Ini sebagian. Biasanya sampai berapa ton tuh Pak? 500 kilo per hari ada. Wow, keren ya makannya. Oktopusnya bisa 1 ton 1 hari. Oktopus tuh yang mana Pak? Gurita. Yang gurita. Oh ini. Wah, mana Pak Bupati? Ini nih oktopus. Ini ikan sekali mati ya Pak? Sekali mati. Sekali mati. Fresh maksudnya pemirsa ya. Ini juga ada yang gede banget apa nih? Cumi. Wah, mana? Mau dong. Ayo, bantuin angkat, Pak. bantuin. Pak Kadis. Iya. Waduh, berat banget nih, berapa kilo pemirsa, keren banget. Ini apa? Cumi versi jumbo, asli dari tangkapan fresh Desa Limbo. Wow. Saya kembalikan ya. Oke, nah, jadi nelayan-nelayan di sini memang melautnya tiap hari ya, Pak Bupati ya? Tiap hari. Tiap hari melaut atau lihat situasi kondisi laut seperti apa juga kalau gitu kita Pak? di sini kan ada 2 musim. Nah, apa tuh? Musim utara dan musim selatan. Musim utara dan Sekarang selatan. ini masih musim selatan. Oke, Jadi artinya? kalau musim selatan lagi ombak, mereka nelayan di musim utara. Oke. Kalau utara ombak, mereka pindah ke musim selatan. Dan Jadi ikan-ikan nggak ada masalah sih, setiap hari mereka pasti melaut. bisa melaut. Kita doakan juga semoga terus banyak ya Iya. hasil tangkapan para nelayan di Desa Limbo, Taliabu ini. Oke, kita geser kemana lagi? Bapak Ibu, sekarang kita lihat yang lain ya, kita explore Kabupaten Taliabu. Let's go! Ya Bapak Ibu, Desa Limbo ini kan bisa dibilang agak jauh ya Pak dari ibu kotanya Taliabu kan. Nah, kita Jauh berbicara sih, juga nggak jauh ya, tapi karena harus ada menyeberang karena laut ya. terpisah ya, Terpisah dari pulau pulau, terpisah. iya. Deket sih sebenarnya, naik speedboat 10 menit 10 lah menit, nyampe. ya. Tapi yang penting juga nih Pak, di satu wilayah adalah pendidikannya Pak. Iya. Karena saya lihat banyak anak-anak kecil, adik-adik juga itu, adik-adik ya kan, yang masih kayaknya umur-umur SD atau bahkan lebih kurang dari itu usianya. Pendidikan mereka di sini seperti apa Pak Bupati? Kalau di sini kami pemerintah daerah juga sangat perhatian kepada Desa Limbo khususnya karena memang agak terpisah dari Pulau Taliabu. Iya. Pendidikan sini kita semua gratis ya, dari Wow, gratis Bu. dari Luar 0 biasa. TK 0 besar ya. Besar sampai SMP. Sampai sekolah menengah pertama digratiskan oleh pemerintah Kabupaten Taliabu. Ya. Berarti program dari Pak Bupati ya? Ya. Salah satu program unggulan. Ya. Itu Halo, kabar Ibu? Halo, Assalamualaikum. Mari adik. Hai. Ini juga nih yang menerima manfaat tersebut ya Pak. Pendidikan gratis dari TK hingga SMP. Dan itu tanpa syarat terkecuali. Tanpa apapun. syarat, tanpa syarat. Semuanya asalkan warga Taliabu. Desa Limbo. Ya. Bisa langsung sekolah gratis sampai SMP. Ya, selain faktor
pendidikan yang paling penting di sini juga faktor listrik. Nah, gimana tuh Pak? Ini ada kabel nih kebetulan di atas kita ya. Ada tiang listrik juga Pak. Sudah listrik dan juga air menyala bersih. semua? Air bersih. Iya. Sudah terfasilitasi kah? Air bersih. Alhamdulillah kemarin ada bantuan dari pemerintah provinsi membangun pipa dari Pulau Taliabu lewat bawah laut masuk ke sini. Tapi sekarang lagi ada kendala karena terjadi kerusakan karena arus. Akhirnya nanti pada tahun ini juga akan diperbaiki lagi oleh kontraktor supaya bisa masuk lagi air bersih ke sini. Nah, yang penting juga nih Pak, saya tadi mau menanyakan tentang pendidikan adalah SD, TK sampai SMP sudah aman. Untuk jenjang berikutnya SMA dan perguruan tinggi seperti apa Pak Bupati? Kalau SMA kebetulan kan kita bukan kewenangan pemerintah kabupaten. Jadi kita tidak sampai ke situ, tapi untuk mahasiswa lanjutan dari SMA diberikan beasiswa dari pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu. Ada melalui jalur UT. Kalau jalur UT tahun kemarin kita cukup banyak, lebih dari 60 mahasiswa. Untuk jalur UT. UT itu terbuka ya Pak? Iya, terbuka. Juga ada juga jalur dari untuk universitas umum seperti jurusan yang lain, ekonomi, hukum. Kita bantu juga dari pemerintah dan beasiswa. Yang paling terpenting menurut saya adalah jurusan kedokteran. Karena di sini masih kurang ya Pak untuk bukan masih kurang, tenaga medis. Belum ada sama sekali. Dokter umum pun nggak ada. Mantri ada nggak Pak? Dokter harus kita kontrak dari luar. Berarti belum asli Taliabu belum ada ya Pak? Ada. Limbo yang belum ada? Limbo belum, mudah-mudahan ke depan ada. Saya juga mau mengapresiasi nih Bu Zahra dan juga Pak Bupati. Bapak juga belum lama ini mendapatkan penghargaan ya Pak ya? Iya. Nah itu dari ada lembaga swasta ya? Kementerian dan Pendidikan. Juga Kementerian Pendidikan, media swasta memberikan penghargaan kepada Bapak. Itu dalam bidang apa Pak? Bidang pendidikan. Bidang pendidikan yang tadi Pak? Inovasi bidang pendidikan. Yang sudah dilaksanakan ya Pak, beasiswa tadi dari TK hingga SMP dan juga nanti ke depannya untuk para calon-calon dokter di sini. Oke, kalau gitu kita mau lihat di ajang lain, kita masih eksplor Kabupaten Pulau Taliabu bersama Pak Bupati dan juga Bu Zahra di sini. Tetap bersama kami di VVIP Kompas TV. Tepuk tangannya dong. Terima kasih banyak kakak-kakak semua. Terima kasih. Tarian Cakalele ya. Tarian Cakalele untuk menyambut tamu. Jadi memang sering ditampilkan untuk pementasan jika ada tamu atau ada hajat begitu ya Pak ya. Yang hadir di Kabupaten Pulau Taliabu. Wow, lihat deh. Ya ampun, aku terharu pemirsa, luar biasa. Produksi acara dan tim kru Kompas TV. Sampai dibikin banner loh ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Berkah melimpah selalu dan tentunya kebaikannya berdampak berkah untuk Kabupaten Pulau Taliabu ya, Pak Bupati dan juga Ibu. Terima kasih banyak nih, selamat datang produser produksi acara dan tim kru Kompas TV di Kabupaten Pulau Taliabu. Terima kasih banyak. Boleh? Untuk tari Cakalele ini boleh. Di Maluku Utara ada. Setiap kabupaten ada. Tapi yang punya gaya seperti tadi cuma ada di Pulau Taliabu. Saya penasaran nih sama tarian Cakalele. Ada lebih lengkapnya nggak sih Pak? Ada pertunjukannya ya? Wah, ini udah ada panggungnya. Ini tarian. Ini beda lagi? Ini beda lagi, ini Yusa namanya. Tarian Yusa? Yusa. Artinya apa tuh Pak? Ada. Kalau Yusa ini cuma ada di Pulau Taliabu kalau ini. Ini ibu-ibu yang menarikan ya? Ibu, kakak-kakak. Ibu terus apa ini? Cewek bisa, semua orang bisa. Oke, kita boleh menuju ke dekat panggung ya Bapak Ibu ya? Mbak juga bisa ikutan nari. Ikut nari ya? Nari juga bisa. Oh iya. Kita lanjut kemana lagi selain kita langsung ke kerajinan tangan. Ini kerajinan tangan. Ada ibu-ibu juga. Iya, ada ibu-ibu Pokja 2 ini. Pokja 2 ya lo Bu. Kerajinan tangan apa aja Bu Zahra? Cantik-cantik banget ya punya saya. Ini ada wadah untuk buah. Juga bisa buat taruh-taruh makanan. Ini juga, ini namanya nampan. Nampan. Ini dibuat dari kerajinan gabah. Oh, gabah.
jadi nampan cantik seperti ini ya. Berarti selain dari gabah ada dari apa lagi nih? Ada bahan-bahannya, Bu? bahan-bahan lontar, Tongkat setan. Tongkat setan. Iya. Tongkat setan serem ya namanya ya, Bu Iya, ya. kalau kita di sini ada bahan sumber daya alam yang namanya tongkat setan. Jadilah seperti ini. Iya, ini apa nih, Bu? Tempat payung? Bisa. Bisa. Tempat payung serbaguna. Serbaguna. Iya. Ibu namanya siapa? Erna. Ibu Erna dari Pokja 2 ya? Iya. Nah, beliau ini pengrajinnya ya, Bu, ya, yang ada di sini. Dan membina pengrajin yang ada di sini. Yang ada di sini. Dan ini nanti distribusinya kemana nih, Bu? Ke UMKM yang ada di Desa Taliabu. Udah sampai kirim keluar nggak, Bu? Alhamdulillah udah. Alhamdulillah ya. Terus kayak kita juga ada kerajinan topi. Nah. Tapi ini nggak ada displaynya karena sudah habis. Wah, laris manis ya pemirsa ya, sold out. Itu topi sama apa lagi, Bu, yang udah habis? Kipas, terus juga ada saloy ya. Iya. Alhamdulillah udah studi banding buat topi karena di Provinsi Maluku Utara yang baru bisa membuat topi pantai itu hanya di Taliabu. Wah, pertama kali ya. Iya. Makanya langsung sold out semua. Itu sold out untuk ya Taliabu aja, Bu, atau udah jual online juga? Udah jual online juga. Nah, itu gimana kalau kita mau dapetin produk-produknya tuh? Follow Instagramnya PKK Taliabu. Tuh, @PKK Taliabu. Iya. Bisa langsung dilihat di situ, bisa di check out di situ. E-commerce sudah masuk juga belum? Insya Allah. Insya Allah setelah ini. Oke, makasih ya Ibu-Ibu ya. Ini saya balikin ya. Sukses terus, laris manis terus. Nanti di bawah juga boleh Mbak buat oleh-oleh. Beneran ya? Bener. Yeay, makasih Ibu. Kita lanjut ke ini kemana yuk, tuh? ke kuliner. Oke, semangat nih kita kalau udah ngomongin kuliner. Let's go. Let's go. Bu, ini adalah sentra UMKM, Iya. khususnya kuliner ya? Iya, benar. Ini hasilnya. Nah, ini ada di daerah mana nih, Bu? Ini ada di Desa Wayo. Karena aku lihat depannya tuh langsung pantai loh pemirsa. Jadi semacam ini tempat oleh-oleh gitu ya. Jadi kalau masyarakat dari luar Taliabu juga boleh. Kita dari jalan-jalan di pantai lanjut belanja oleh-olehnya di sini gitu ya. Oke, kita juga akan setelah ini mau lihat wisata yang ada di Kabupaten Taliabu. Ikoniknya adalah Pantai Pasir Guk-Guk-Guk. atau Pantai Pasir Anjing. Iya. Kenapa disebut Pasir Anjing? Penasaran kan? Tetap bersama kami ya di VIP Kompas TV. Sekarang kita sudah tiba nih ya Bapak Ibu di kantor Bupati Kabupaten Pulau Taliabu. Iya. Yang memang masih bisa dibilang belum 100% ya Pak ya? Masih tahap pembangunan. Ini sejauh ini sudah berapa persen Pak tahap pembangunannya? Kalau untuk gedung utama kurang lebih sekitar 95% lah. Iya. 95%. Tapi kalau untuk kantor secara keseluruhan ya, kompleks perkantoran kabupaten masih kita harus membangun lagi kurang lebih sekitar 43 ruangan. Oke. Bangunan. Untuk di area wilayah kantor bupati ini nanti akankah terintegrasi ada kantor-kantor dinas juga di sekitar sini atau di tempat lain, Pak? Ya, semua berada di sini. Luas tanah kita di sini kurang lebih sekitar 44 hektar. Oke. Nanti juga bukan cuma Pemda tapi ada juga lembaga-lembaga vertikal lainnya seperti Kemenak, terus ada juga BPJS, mungkin juga nanti Kodim di wilayah perkantoran kami di sini. Akan tersentralisasi di sini begitu ya Pak ya, kedepannya akan terus dibangun juga. Infonya juga nih Bapak sebelum ini peletakan batu pertama tahun 2014 Bapak awal menjabat periode pertama. Tapi kan ketika proses pembangunan nggak langsung jadi ya Pak ya. Bapak ngantornya di mana Pak? Malah waktu setelah saya dilantik, kantor saya nggak ada Mbak. Nah, terus gimana Pak? Iya nyari-nyari. Nyari-nyari ketemunya kantor camat. Wah, berarti nebeng di kantor camat gitu Pak istilahnya ya? Kantor camat,
direnovasi dikit, yang penting bisa berkantor, udah kita di situ. Jalanlah di situ ya Pak ya. Ya itulah tantangan dan seninya ya Pak untuk menjadi bupati pertama di kabupaten yang baru diresmikan ini. Gitu. Kemudian Pak, selain wilayah perkantoran di sini, nanti ada 44 hektar yang terus dibangun. Bapak mau ada bangun apa lagi sih Pak di Taliabu ini? Kita di sini yang paling penting salah satunya adalah untuk transportasi udara. Oke. Artinya kita harus membangun bandara. Waktu kesempatan saya dipertemukan dengan Pak Presiden Jokowi sebelum COVID waktu itu, dan alhamdulillah Pak Presiden sudah setuju untuk pembangunan bandara di Pulau Taliabu, dan juga sudah ada izin penlog dari provinsi dan juga Kementerian Perhubungan. Kedepannya hendaklah kita sibuk-sibuk cari lahan, semuanya udah ada. Oke, sudah aman begitu Pak ya. Kalau lahan di sini kan tersedia banget ya Pak, luas sekali di sini. Tinggal proses pembangunan itu tadi. Nah, selain juga APBD, APBN dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah juga terbuka ya Pak peluang untuk investor-investor yang ingin berinvestasi di Kabupaten Pulau Taliabu. Sangat terbuka sekali. Investasi di sini kan banyak ya. Kalau mau investasi di sisi kopra, kelapa, sangat banyak di sini. Atau juga pembangunan resort, hotel, kita punya alam yang cantik-cantik. Setuju. Kalau mau berinvestasi di bandara juga bisa, atau apa namanya? Keindahan alam baik di daratan maupun bawah laut Indonesia Timur memang sangat memukau, terlebih di daerah Pulau Taliabu ini. Sepanjang kami menikmati gugusan koral dan ikan-ikan di dalam laut Taliabu, kami dipandu oleh komunitas diving Seho Dive Taliabu yang senantiasa menemani serta memberikan petunjuk spot diving yang bagus nan cantik. Dan tentunya bersama Bapak beserta Ibu Bupati Pulau Taliabu, saya pun sangat menikmati kegiatan menyelam ini. Wah Pak Bupati dan Ibu, pemirsa nih, keren banget ternyata. Nggak cuma di darat tapi di lautnya juga, alam bawah lautnya luar biasa. Tadi kita sudah diving ya Pak, tapi udah ganti baju nih pemirsa ya. Kita udah prepare, udah bersih-bersih, dan sekarang sudah tiba di yang indah banget juga nih, pasirnya putih, jajaran pantainya luas banget. Pantai apa nih Pak? Pantai Pasir Anjing. Kenapa dinamain Pasir Anjing Pak? Karena saat kita injak seperti gini, ada suara seperti guguk anjing. Masa sih? Kita buktikan ya pemirsa ya. Coba kita buktikan. Buka sendal ya Mbak? Oke, buka sendal. Baiklah, kita coba pemirsa. 1, 2, 3. Wah iya. Nah, Pantai Pasir Anjing ini selain unik, jelas tadi udah kita terbukti ya pemirsa ya. Suaranya seperti anjing ketika kita langkahkan kaki di pasirnya. Apalagi Pak yang unik atau menjadi daya tarik di Pantai Pasir Anjing Taliabu ini? Yang uniknya juga di sini ada sungai Mbak. Di situ sungai Tawar. Depan sini. Sungai Air Tawar? Iya. Oke. Terus dari sini kurang lebih 1 kilometer ke atas ada air terjun. Wow, lengkap ya ternyata ya di sini Pak. Aksesnya Pak menuju kemari kalau dari Bobong Pak? Dari Bobong bisa jalan darat, bisa jalan laut. Tapi sudah banyak ya untuk akomodasi menuju kemari ya Pak ya? Misal wisatawan mau hadir, dari Bobong nyebrang, ada tinggal pilihan ke pelabuhan, bisa diseberangkan ke sini. Bisa. Bapak Ibu suka healing di sini dong berarti ya? Bu Zahra sama Bapak ya? Waduh, ini salah satu tempat favorit saya di sini untuk bersama masyarakat. Dan kita tahun ini bulan Oktober akan melakukan festival Pasir Anjing di sini. Wow, festival Pasir Anjing itu pertama kali? Pertama kali. Ada kegiatan apa aja tuh Pak nanti Pak? Banyak, ada kegiatan festival perahu semang, terus apa namanya tari-tarian kolosal, tarian-tarian lokal. Dan UMKM juga. Sudah ada UMKM juga. Ditunggu nih Pak, nggak sabar nanti pasti makin ramai nih Taliabu. Mungkin kita lihat lagi yang lain ya Bapak Ibu ya, sambil menikmati suasana di sini. Menyusuri pantai Pasir Anjing ya Pak, sekarang sudah tiba di apa nih Pak? Panggung? Ini panggung kemarin bekas konser Band Republik. Wah, kapan tuh Pak? Kemarin bulan April menyambut
Hari Ulang Tahun Kabupaten Pulau Taliabu. Wah, ada gestarnya di sini ya Pak. Iya. Jadi memang sudah menjadi tempat kegiatan-kegiatan, event-event dari Kabupaten Pulau Taliabu di sini nih. Nah Pak, berbicara mengenai Kabupaten Pulau Taliabu, adalah kabupaten yang bisa dibilang baru ya pemirsa ya. Usianya sama saya aja jauh, tuaan saya. Kabupaten Pulau Taliabu ini baru 13 tahun ya Pak kurang lebih? Iya, Kabupaten Pulau Taliabu dimekarkan pada tahun 2013. Ya. Bulan April. Bulan April. Tanggal 22. Tanggal 22 April. Iya. Berarti kurang sebelum lebih Hari Kartini berarti ya. Betul, Hari Kartini kan 21. Bersejarah berikutnya tanggal 22 April sudah diresmikan menjadi Kabupaten Pulau Taliabu dan beliau ini Bapak Aliyongmus didampingi Ibu Bupati Ibu Zahra Yolanda Aliyongmus menjabat sebagai Bupati pertama loh Pak. Betul. Tapi 2 periode, sudah dari 2014 ya Pak? Udah. Gimana tuh Pak rasanya Pak, Bupati pertama, PR-nya banyak banget pasti. Iya Pak. Kalau sebagai Bupati pertama di kabupaten yang baru seperti ini, yang seperti teman-teman Kompas lihat, sudah pasti memerlukan energi dan juga keikhlasan membangun. Nah, itu Pak. Karena anggaran kita sangat terbatas. Dari ibu kota kabupaten sampai sini aja jaraknya kurang lebih sekitar 160 km. Dan itu kita harus menempuh misal dari ibu kota saat ini ya, sebelum ke IKN kan masih di Jakarta Pak. Menuju ke Taliabu tuh ya pemirsa, saya sudah merasakan sendiri dengan tim juga, harus lewat jalan darat, udara, laut, darat. Iya. Untuk mencapai lengkap semua. Jadi memang harus ikhlas, harus kerja cerdas begitu ya Pak ya, untuk bisa mengembangkan kesejahteraan masyarakat dan Kabupaten Taliabu itu sendiri. Infrastruktur juga sudah terus dibangun, lalu masih banyak sekali PR ya Pak. Semoga nanti ditambah anggarannya dan juga masih banyak sekali yang bisa dilakukan oleh Pak Bupati. Walaupun ini sudah menuju ke akhir-akhir periode ya Pak, sepertinya ya Pak ya. Akhir periode terus kita dicoba juga dalam kemarin, semua tahu ada COVID-19. Ini juga menjadi hambatan kita dalam pembangunan. 2 tahun kita fokus untuk perang bersama virus COVID-19, 2 tahun anggaran. Iya Pak. Artinya kalau saya sekarang lagi dipangkas lagi, periode kedua nggak sampai 5 tahun, harus stop di 3,5 tahun. Iya, karena ada pilkada serentak ya Pak, iya, di tahun 3,5 tahun tambah 2 tahun juga off karena COVID, berarti saya membangun kurang lebih sekitar 5-6 tahunan aja, hanya 10 tahun. Hanya 5-6 tahun ya, jadi untuk wilayah yang seluas ini, sekompleks ini ya memang butuh waktu yang lebih dan dana yang lebih. Semoga pemerintah pusat lebih aware lagi ya Pak ya, dan juga pemerintah provinsi di sini. Kemudian Pak, juga Bapak memang asli orang Taliabu, lahir besar di sini, baru hijrah ke sana. Bapak juga sebelumnya sebelum terjun ke dunia politik menjadi DPRD gitu ya Pak ya? DPRD Provinsi. DPRD Provinsi dan kota, kabupaten? Kabupaten, dan sekarang menjadi bupati. Sebelumnya juga jadi pengusaha ya Pak ya, dengar-dengar ya Pak ya. Nah, jadi memang cita-cita mulia ya Pak, asli Taliabu membangun Pulau Taliabu. Setelah ini, sebelum saya nanya nextnya, program ke depan ada apa lagi nih Pak di sisa masa pemerintahan yang ada? Udah pasti kita fokus untuk pembangunan jalan lingkar Pulau Taliabu, karena tinggal sedikit Mbak, tinggal sedikit. Sekarang kita udah membangun kurang lebih sekitar 75% jalan lingkar Pulau Taliabu, kurang lebih tinggal 25% tuntas pembukaan jalan lingkar Taliabu. Saya bicara sekali lagi pembukaan badan jalan lingkar Pulau Taliabu, bukan sampai tuntas aspal ya. Kalau sampai tuntas aspal sudah pasti kita nggak sanggup dan anggaran kita pun nggak cukup. Betul Pak. Memerlukan waktu yang sangat panjang. Dan alhamdulillah mulai tahun 2023 dari pemerintah pusat sudah mulai mengucurkan anggaran pembangunan jalan, peningkatan status jalan dari jalan tanah menuju ke hot mix atau aspal. Nah, jadi yang kemarin nih Pak, ini yang sempat agak ramai tuh di sosmed, begitu ya Pak ya. Nah, itu memang kebetulan ini memang proses gitu loh pemirsa, sabar begitu ya Pak ya. Karena PR-nya banyak dan luas sekali wilayah ini ya Pak. Insya Allah nanti teman-teman Kompas datang lagi pada saat festival yang kemarin ada di sosmed itu udah mulus. Nah, prosesnya ya step by step nanti insya Allah lebih baik lagi pasti ke depannya. Nah, ngomong-ngomong yang rame juga nih, Ibu izinnya boleh ngobrol ya Bu ya? Kemarin juga sempat nih dibahas, katanya ibunya emang cantik lah, kita setuju, beliau dulu juga entertainer begitu ya Bu, di dunia keartisan, kemudian rela
mendampingi Bapak di sini, meninggalkan karirnya di sana loh Pak. Luar biasa. Masih usia muda banget. Masih muda banget lagi. Bisa dibilang Ketua Tim Penggerak PKK atau Ibu Bupati yang termuda. Termuda se-Indonesia. Se-Indonesia. Dan memang Ibu suka fashion ya memang ya Bu ya? Karena memang sudah dari dulu begitu dari ya? Dari dulu memang di dunianya seperti itu. Di fashion, di entertain juga. Di entertain juga. Dan memang kebetulan Bapak sebelum jadi Bupati memang sudah ada pengusaha. Jadi ya kalau begitu doang Mak, wajar begitu ya Pak ya. Bukan flexing atau apa begitu ya Bu ya. Tapi memang ya untuk menunjukkan kenyamanannya seperti itu begitu ya. Oke, nah ngomong-ngomong nyaman nih Pak. Nyaman jadi bupati 2 kali periode Pak? Kalau untuk di daerah sendiri udah kewajiban sih Mbak ya. Begitu ya Pak? Nggak boleh bilang nyaman. Tapi memang harus wajib. Kewajiban wajib membangun daerah sendiri. Aha, nah. Saya dulu apa Pak? Saya dulu cerita dikit ya. Saya boleh. Dikasih pilihan dulu. Apa tuh Pak? Mau jadi DPR RI atau bupati. Nah, kenapa milih bupati? Saya awalnya milih DPR loh, Pak. Iya, kan di pusat DPR, gitu, Pak, di Jakarta. DPR RI. Iya. Tapi kembali lagi untuk membangun daerah, apapun jadi harus balik ke kampung. Dan lebih baik membangun daerah ya putra daerah itu sendiri, seperti Pak Ali Ongmus ini. Setelah ini Pak, membangun daerah yang skupnya lebih luas, mungkin ke Malut 1 Pak, Maluku Utara 1? Insya Allah. Insya Allah ya. Semoga lancar, dimudahkan. Nanti cita-cita mulianya ini untuk membangun Taliabu nanti dilanjutkan terus ya Bapak? Iya. Kemudian naik lagi, naik level di Provinsi Maluku Utara. Insya Allah Bapak Ibu. Iya, udah pasti sukses. Kalau nanti terpilih untuk memimpin Maluku Utara ke depan, anggaran dari provinsi kita bisa curahkan juga untuk di Pulau Taliabu. Secara merata juga Bapak sudah tahu kondisi di sini juga lebih diperhatikan lagi ya. Oke, baiklah Bapak Ibu. Sehat-sehat Pak, karena luar biasa ya. Perjalanannya darat laut udara, yang penting sehat Bapak Ibu, berkah selalu, bahagia selalu, sama awas selalu. Saya ngelihatnya ini happy couple, couple goals banget gitu loh. Terima kasih banyak, kita sudah diundang di sini, sudah dijamu dengan sangat baik. Semoga sukses selalu, makin jaya juga, pembangunan makin lancar untuk Kabupaten Pulau Taliabu. Akhirnya kami pamit undur diri, saya Sinta Rosa. Saya Ali Ongmus, Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Dan saya Ibu Zahra Yolanda Ali Ongmus, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Sampai jumpa di VVIP Kompas TV berikutnya. Dadah!